Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pagi hari ini Ananda di kelas 8 tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu materi bab 3, struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Sebelumnya Ibu harapkan Ananda berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing untuk memulai materi kita pada pagi hari ini. Baik, Ibu harapkan Ananda telah siap untuk menerima materi pada pagi hari ini dengan tetap semangat, menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk terus belajar meskipun kita masih dalam keadaan proses daring ya. Nah, lihat gambar berikut ini. Ini merupakan suatu kesatuan dari makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Nah, tumbuhannya bisa Ananda lihat di sini ada batang, di sini ya, batang. Kemudian dari batang ini ada akar, kemudian ada daunnya, kemudian ada bunganya, dan ada buahnya. Ini merupakan pokok dari materi yang akan Ibu sampaikan pada bab 3 ini. Masuk ke dalam akar. Suatu tumbuhan itu tidak bisa berkembang jika akarnya juga tidak bagus, sehingga bisa menyebabkan tumbuhan itu mati. Nah, akar merupakan organ tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Nah, akar memiliki struktur luar terdiri dari daerah perumbuhan akar, tudung akar, dan bulu akar. Ini biasanya tudung ya, tudung akarnya paling bawah, bulu akar yang ada di sini, bulu-bulunya, kemudian perumbahan akarnya yang di atas ya. Akar disebut juga sebagai organ pada tumbuhan yang terbentuk dari beberapa jaringan yang berbeda. Akar berasal dari bagian akar lembaga yang letaknya di bagian biji tumbuhan. Nah, pada tumbuhan tingkat tinggi, yaitu ada tumbuhan dikotil, yaitu kita bisa biasanya kita sering dengar akar tunggang. Kemudian di sini akar monokotil, yaitu biasa kita kenal dengan akar serabut. Akar tumbuhan merupakan akar sejati, sedangkan pada akar berkembang dari meristem apikal ujung akar yang dilindungi oleh tudung akar. Nah, tudung akar itu bagian yang paling bawah di sini. Nah, masuk kita pada fungsi akar. Di sini Ananda bisa memperhatikan bahwa fungsi akar ada 4. Yang pertama yaitu untuk menyerap air dan zat hara. Yang kedua untuk menunjang berdirinya tumbuhan. Yang ketiga sebagai alat pernapasan. Yang keempat sebagai alat penyimpanan cadangan makanan. Nah, batang merupakan organ tumbuhan yang merupakan salah satu tempat di mana tanaman akan memudahkan dalam kelangsungan hidupnya. Nah, batang ini sifatnya terbagi atas 2, yaitu batang berkayu, bersifat keras, tebal, terdapat lentisel, kemudian batang non berkayu, bersifat lunak, pada epidermis terdapat stomata. Nah, kita masuk kepada batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah. Nih, yang di kotak ini ya, Nak ya. Kemudian batang merupakan sumbu dengan daun yang melekat padanya. Nah, jaringannya ada jaringan dermal, jaringan dasar, dan jaringan pembuluh. Fungsi batang yang pertama mendukung tubuh tumbuhan, yang kedua sebagai alat transportasi air, mineral, dan bahan lainnya, yang ketiga sebagai tempat tumbuhnya cabang, daun, dan bunga, yang keempat sebagai tempat cadangan makanan pada jenis tumbuhan tertentu. Kemudian fungsi daun. Nah, daun ini merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya daun ini berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna yang biasa kita kenal dengan klorofil. Nah, bagian-bagian dari daun ini biasanya adalah helai daun, tulang daun, pelepah, dan tangkai daun. Macam-macam daun, yaitu menyirip, melengkung, menjadi sejajar. Daun monokotil itu biasanya daunnya menyirip dan menjari, sedangkan pada daun monokotil itu biasanya melengkung dan sejajar. Nah, bunga. Ini gambar bunga ya. Bunga ini terdiri dari tangkai, nih tangkai yang di bawah, kemudian kelopak, ini kelopaknya, kemudian ada mahkotanya, dan ada alat reproduksinya, yaitu seperti benang sari. Itu benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik ini merupakan alat kelamin betina. Nah, bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut maka disebut dengan bunga lengkap.
Berdasarkan kelamin bunga yang memiliki benang sari dan putik pada satu bunga disebut dengan bunga sempurna. Beberapa bunga hanya memiliki satu alat kelamin, maka itu disebut dengan bunga tidak sempurna. Ibu harapkan Ananda nanti bisa melihat lagi gambarnya di buku cetak atau di LKS-nya, kemudian dihafal bagian-bagian dari bunganya ya. Itulah materi kita pada pertemuan pertama ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa mengisi absen nanti di classroomnya dan mengecek tugas-tugas yang ada di classroomnya. Demikianlah Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.